Bingkai Karya. Kali ini aku balik lagi, aku Wulan bersama dengan teman-teman dari Ten to Vibe. Hai semuanya guys, ramai nih. Halo, Halo, Iya, apa kabar? baik dong. Alhamdulillah luar biasa. Kalian apa kabar semuanya? kabar Baik, baik. Baik, 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 baik. Iya ya, semangat ya yang habis ini mau manggung ya. Iya, Udah bareng ada Mbak Imel di sana. Hai Mbak Imel yang lagi di jalan. Macet nggak? aku udah nyampe sebenarnya tapi di parkiran. Oh gitu, lagi cari parkir ya. Oke, oke. Baiklah, kalau gitu dan aku mau nyapa juga di sana sudah ada Mas Thomas dan juga Mas Ardi. Hai, Mas. Halo, halo. Hai. Oke, persiapannya semua udah beres, Mas ya? Udah Udah, ini udah. cek sound juga. Udah Udah take beres. sound, Udah lancar beres. semuanya. Lancar. Tinggal manggung aja. Oke, mantap. Ya, aku mau ngucapin juga congratulations guys. Udah rilis ya akhirnya kau di sini dan kita semua bisa menikmati lagu ini. Dan pastinya kalau Thank ngomongin you. soal rilis merilis ini bukan hal yang pertama ya. Tapi bagaimana sih rasanya? Mas Thomas, gimana Mas Thomas rasanya setelah akhirnya rilis lagu ini? Wah, lega banget. Ini sempat tertunda lama soalnya rilisnya. Sempat tertunda beberapa bulan karena berbagai apa namanya halangan, tapi akhirnya rilis juga. Seneng banget. Apalagi rilisnya Hmm, bisa barengan sama T5-nya juga kan kemarin tuh. iya. Ya kan ceritanya emang tukeran ini ya, tukeran lagu Iya, ya kalian. Iya. betul. Oh gitu. Tapi kalau Mas Ardi gimana Mas Ardi? Apakah masih ada rasa mungkin kalau ngerilis besoknya rilis gitu buat malamnya itu gimana Mas Ardi rasanya? Apakah masih ada rasa rasa Nggak bisa menegangkan tidur dia. anu-anu itu? Kita deg-degan. Emang iya masih ada. Ya senang, maksudnya ya kayak seneng lah akhirnya Iya rilis iya. juga. Terus juga, tapi yang lumayan maksudnya jadi bikin kita agak sedih soalnya waktu itu kita lagi ada perform di Hmm. luar apa di kebetulan di Perth, jadi kayak ya kita kurang bisa kayak gembar-gembor kayak halo kita rilis gitu, kurang bisa Oh kayak gitu iya. karena apa namanya keadaan sinyal segala macam juga kan gitu. Oke, makanya sekarang ya gencar-gencarnya ya untuk Yes, iya. mempromosikan ini. Oke, Mbak Imel gimana nih? Mbak Imel udah sampai mau keluar atau gimana Udah, nih? aku udah parkir tapi nggak apa-apa. Oh, nggak Mendingan di apa-apa ya. mobil dulu biar sinyalnya stabil. Oh gitu, oke oke. Wah, ini kan udah rilis ya kau ini. Tapi kalau dari Mbak Imel sendiri, gimana ini sebagai yang membawakan yang menyanyikan dengan lagu ini? Apa rasa itu yang dirasakan? Yang pasti sih awalnya mungkin sempet skeptis aja gitu kan mau mengcover sebuah lagu yang udah hits banget gitu. Terus kayak kita mikirnya, aduh berat banget nih gitu lagunya kayak udah terkenal banget. Apa nanti kayak jadi beban? Maksudnya kita bisa nggak ya gitu bikin lagu ini jadi ya kalaupun tidak lebih keren misalnya setidaknya harus menyamai kerennya dengan yang asli lah gitu kayak gitu kan. Iya Nah, cuman dong. maksudnya ya akhirnya nggak nyangka juga sih respon dari pendengarnya atau fansnya T5 juga apa ya bisa menerima gitu loh dan mereka bilang ini satu kolaborasi yang em, cerdas banget sih gitu tukeran lagu gitu ibaratnya kayak sesuatu yang mereka nggak duga juga gitu datang dari kita berdua. Oh, oke oke. Nanti kita akan bahas banyak ya soal kau ini. Tapi sebelumnya dari 10 to 5 ini kan sebenarnya kan diambil karena memang latihannya dari jam 10 sampai jam 5 ya. Ini latihan ini masihkah terschedule dengan seperti itu atau gimana guys? Wah, udah lama enggak kayaknya. Sekarang latihannya Iya. 3 jam. Nah, sekarang kebalik dari jam 5 sampai jam 10. Oke, karena memang kesibukan masing-masing ya. Oke, oke, oke. Nah, Ten to Five ini kan band pop Indonesia yang ikonik banget ya. 20 tahun, bayangin di industri musik. Ini kalian nyangka gak sih guys, kayak selama ini loh, apa yang ngebikin mungkin kalian masih kayak yang, oke, aku bersama dengan Ten to Five di industri musik ini, aku akan, apa ya, membuat cerita panjang bersama Ten to Five. Apa yang membuat kalian masih di sini gitu?
nggak berasa sih perjalanan beberapa tahun ini tiba-tiba udah 20 tahun aja itu nggak berasa sih. Ya kita Iya. juga itu sebetulnya udah hampir 10 tahun ya. Iya, Kita udah 10 tahun lebih. lebih ya. Lebih. Kita Lebih kan ya. sebetulnya udah 10 tahun lebih gitu sama 10 to 5 ya. Kita juga nggak ngerasa sih udah Mm-mm. segitu kita mau main-main aja ya. Tentu udah punya anak ya. Iya. Dari lajang, Dari dari lahir. anak, kita nggak tahu sih. Ya kita sih jalanin aja ya. Karena emang kita udah berasa kayak rumah sih. Jadi ya udah kita jalanin aja gitu. Mm-mm. Berarti hitungannya 2004 ya, Mbak Imel ya? 2004 Industri. sampai sekarang. Dari rilis album secara industri sih ya udah Oh. ya maksudnya tahun ini 20 tahun lah kita ya. Oke, baik. Tapi Mbak Imel, kalau Mbak Imel sendiri juga cukup lama gitu ya di 10 to 5 gitu. Apa sih Mbak, alasan apa sih yang ngebuat Mbak Imel itu sampai sekarang ini masih bareng dan masih berkarya bareng sama teman-teman gitu loh. Bahkan sempat jeda kan waktu itu 6 tahun juga. Ya mungkin karena apa Ya, ya? alasannya karena mungkin karena kita masuk ya, jadi memakai masih Benar. tetap ya. Semangat lagi. Oke, baik. Mungkin apa ya? Ya karena udah kayak brand sih ya. Maksudnya nama 10 to 5 tuh udah bukan cuman band IC gitu. Maksudnya ini Ya. kayak udah branding, terus udah juga kayak keluarga, terus kan kita juga antara satu sama yang lain tuh karena kita membangun ini dari awal gitu ya. Ya meskipun Ardi sama Thomas tidak tidak istilahnya tidak dari 2004 gitu, tapi kan mereka juga udah bersama dari 2011 udah lama gitu, lumayan lama. Jadi ya belum ditambah production team kita juga orang-orang lama yang emang kayak apa ya maksudnya mereka kayak udah tahu kita dari dulu banget gitu dari masih istilahnya ya terlepas dari semua hal teknis yang kita lakukan tuh kayak semuanya apa ya istilahnya bener-bener kekeluargaan banget. Wah ini apa aku masih bersama Ten to Five ya karena udah apa ya ya ini rumah ya mungkin buat kita ya ini rumah lah gitu. Oke, dan aku ngelihat juga di sini, wah kalian dengan keluarga yang diajak ya, terus saling support dan manggung bareng rame-rame, wah, Iya udah benar. banget. Ini nggak tahu nih siapa nih. Ini siapa ya? Reporter ya kamu ya? Kamu reporter ya? Reporter cilik ya. Oke, ini jangan-jangan 2024 udah disiapin juga album nih Mbak Imel. Lagi on the way. On the way ya. Ini Sudah, single tapi udah belum. mulai keluar. Ya nyicil. Chill. Oke. Nah guys, kita ke ini ya, ke lagu kau yang udah rilis ini. Ini kan pada akhirnya kalian memilih lagu kau ini yang dipopulerkan oleh T5 gitu ya, dan kemudian kalian membuat apa ya, konsepnya ini tukeran lagu gitu loh. Nah ini ide dari mana sih sampai kayak gitu, sampai kepikiran buat oke, kita tukeran lagu yuk. Sebenarnya idenya itu dari orang media kita sih. Si bagi Jaka itu jadi dia istilahnya tadinya itu sama pihak T5 pengen cuman buat sebagai konten aja, jadi konten kita run hits gitu kan, tapi ternyata makin kesini makin diomongin ternyata jadi serius, jadi jadinya masuk ke digital deh sekalian gini jadi serius gitu. Emang berawal sih ya dari si orang media kita, berawal dari hanya sekedar mau bikin konten akhirnya serius, itu sih awal. Oke, tapi yang ngomongin soal produksi lewat untuk sebagian prosesnya itu cuma lewat grup WhatsApp itu bener ya? Iya. Benar. Itu Jadi gimana kan, posnya? jadi dibuat grup WhatsApp. Udah terus akhirnya kita kenalan di situ, terus ya udah kenalan gini terus akhirnya nggak lama dari itu T5 duluan tuh gercep tuh dia ngasih istilahnya sampel ini you dapat buat ini, oh iya padahal kita masih belum buat apa-apa loh. Kita masih mikir gitu. Ya udah terus nggak lama ya kita juga
ya udah kita buat kayak gini gitu. Udah, terus akhirnya ya emang di awal pembicaraan udah dikonsepin kalau ini nanti akan tetap ada kolaborasinya ya di belakang-belakang lagu ini gitu. Jadinya ya itu emang via WhatsApp semuanya. Kita nggak pernah ketemu muka. Iya, baru pertama ketemu pas bikin video klip gitu. Baru video klip baru pertama kali ketemu muka. Iya. Oh, oke. Oh ya, video klip. Ini video klip. Mas Adi, tapi apa sih yang pada akhirnya kalian memilih buat lagu Kau ini buat dinyanyiin? Kenapa nggak yang lain gitu loh? Apa ya? Karena ini paling hits. Asik. Sebenarnya. Oke. Kalau dari Harus 10 to hits sama 5 hits ya. itu yang kalau dari 10 to 5 itu yang paling banyak streamingnya itu emang lagu You. Dan kalau dari T5 juga yang paling banyak streamingnya itu Kau itu. Jadi kita dan dua-duanya. juga dari si judul kan lucu ya. Nah, itu juga Kau nyambung sama tuh. You gitu. Sebenarnya ini tuh semi kita Gak pengen sengaja ya. antara udah nggak sengaja, terus kita juga pengen ini sebetulnya belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Edukasi. Kalau You itu sama dengan Kau. Kau. Kalau Kau Iya, sama dengan You. Iya. Meskipun kita sebenarnya sadarnya belakangan sih. Sadar belakangan baru yang iya ya gitu. Iya, kalau You itu kan liriknya bahasa Inggris. Versi bahasa Indonesia-nya itu Kau. Gitu. Oke, baiklah. Oke. Mbak Imel, tapi kalau dari Mbak Imel sendiri mungkin ya, ini kan sebagai yang nyanyi gitu, memaknai lagu ini sampai pada akhirnya juga maknanya sampai ke kita dengan versinya 10 to 5 gitu. Ada nggak sih Mbak mungkin challenge-nya buat Mbak Imel sendiri? Ya mungkin itu tadi kali ya, karena lagu ini kan biasa dibawakan oleh laki-laki gitu, terus kayak apa namanya moodnya pun jauh berbeda gitu dari lagu aslinya gitu kan, dengan yang apa yang sudah kita aransemen. Ya aku cuman berharap delivery cara nyanyi aku gitu terhadap lagu ini, penyampaiannya semoga sih sesuai dengan memang ya arti lagunya sendiri gitu, karena apa namanya, sebetulnya kan kalau nanya anak-anak T5 gitu guys, sebenarnya lagu tentang apa sih gitu kan, lagu sedih kan sebenarnya, maksudnya lagu bete gitu kan, ada orang suka gitu, ada cowok suka sama cewek, and then kayak ya semi PHP lah gitu kan. Terus tapi 10 to 5 menyampaikan message itu ya bener-bener dengan oh ya udahlah kita bikin mood galau aja sekalian ya, karena memang itu poin plus kita kan gitu, membawakan lagu-lagu yang emang sendu dan galau gitu, jadi lebih dapet aja sih gitu. Ya udah, semoga sih ya apa namanya yang udah kita usahakan ya, terutama yang aku usahakan gitu untuk menyanyikan lagu itu ya nyampe ya gitu message-nya. Pastilah ya, amin. Oke, nah ini kalau di MV-nya ya, di MV-nya itu kan aku lihat kayaknya ada di satu spot gitu ya Mbak ya, di situ. Itu di mana itu Mbak? Lokasi kita video klip di Kawah Kamojang ya, Garut. Oh di Garut. Okay. Kebetulan pilihan tempat memang mereka yang memutuskan, mereka yang memberikan ide, karena apa namanya, ada kerjasama yang baik juga nih sama yang punya tempat gitu, dan memang sekaligus untuk mempromosikan tempatnya juga sih, karena itu tempat keren banget. Oh my god, kayaknya buat yang suka jalan-jalan, healing, glamping, itu best place to go. Oh, oke. Tapi dengan konsep yang bisa dikatakan simple begitu ya, dengan kita fokusnya juga ke personilnya, itu semua juga ada nggak sih sumbangsi mungkin dari teman-teman 10 to 5 sendiri? Enggak sih, itu emang jadinya emang udah konsep dari si yang akan membuat video klipnya, emang dia yang menawarkan ke kita, gimana nanti kalau misalnya konsepnya begini, oh ya udah boleh. Jadi emang istilahnya emang mereka yang istilahnya berkreasi lah, kita membiarkan mereka berkreasi gitu. Tapi itu secara teknis sebenarnya susah itu bikin video klip. Susah. Karena itu kan slow motion ya. Video klipnya. Jadi kita harus di double speed. Iya, ngeteknya di double speed. Jadi kan lagunya dicepetin.
pas ngetek itu. Jadi kita pas ngetek kita jadi chipmunk. Ya, Enggak dong. Enggak berusaha dong. banget. Oke, baik. Nah, kalau sekarang ini di artworknya, itu juga aku ngeliat di situ ada Mbak Imel dengan kacamata Toskanya dan juga personil cowok-cowok lain yang ada di belakang. Nah, itu apakah aku menebaknya apakah ide itu dari Mbak Imel atau Oh dari jelas, udah tahu kan, itu jelas itu. Enggak lah. Oh enggak gimana Mbak? Enggak, jadi ya intinya sebenarnya kan itu kan termasuk foto profil baru ya gitu. Nah Oh, terus kan kayak aku cuman mikir guys bosen ya, maksudnya ya udah gayanya kita kan dari dulu kalau ngobrolin soal apa ya fashion styling kayaknya yang pernah yang gimana-gimana ya masing-masing punya karakter sendiri-sendiri kan gitu. Nah ya, tapi ya. untuk foto profil yang kali ini, nah kebetulan kita memang harus berkesinambungan sama T5 juga gitu. Jadi Oke. misalnya kalau diperhatiin kan uh, 10 to 5 yang moodnya black on black. Nah, si T5 yang kebalikannya, dia white gitu kan. Jadi pengen dibikin kayak gitu, karena kan lagi kolaborasi nih ceritanya gitu. Nah, jadi kayaknya baru ya untuk pertama kalinya sih juga ya kita ada foto profile yang black on black, sebelumnya tuh nggak ada sih. Karena kan itu orangnya colorful banget. Aku juga sebenarnya kalau ditanya Iya lagi. suka warna-warna monokrom enggak gitu. Jadi makanya buat aku sendiri harus ada sentuhan satu warna yang ngejreng. Nah, itu kacamata Tosca itulah gitu. Oh, oke. Guys, sekali Tanya. lagi nggak kerasa ya, ternyata kan 10 to 5 udah sampai sini begitu, dan sudah banyak sekali gitu loh karya-karya yang udah ada. Nah, mungkin aku pengen banget dengerin dari masing-masing gitu. Apa sih yang jadi harapan gitu untuk 10 to 5 buat ke depannya untuk kali ini ya, yang ada di pikiran kalian? Mungkin dari siapa dulu, Mas Thomas? Kalau aku sih harapannya masih bisa terus dikasih kesempatan untuk berkarya, masih bisa ikut meramaikan musik di Indonesia aja sih. Oke. Mas Ardi, gimana Mas Ardi? Apa tuh? Kalau harapan saya itu Banyak manggung. Iya. Kita sih realistis aja ya. Banyak manggung, terus jobnya banyak, musik kita diterima, ya. Terus tuh aja sih nggak susah. Yang penting banyak job kita udah terima. Amin. Terus main ke Malang ya. Amin. Aduh, kangen banget sama Malang nanti Iya ya. Kak. Kalau dari Mbak Imel gimana Mbak Imel? Ya, mudah-mudahan sih ya kalau aku pribadi sebagai apa namanya? Sebagai yang punya suara gitu ya di 10 to 5, semoga suara ini masih tetap kualitasnya baik sampai 5 atau 10 tahun mendatang. Amin. Harus dong. Harus dong. Ini Pak. Iya, kayak ya mempertahankan itu susah ya. Jadi ya menurut aku sih ini lebih menantang aja sih untuk bisa lebih berkembang lagi 5 sampai 10 tahun mendatang. Jadi ya mudah-mudahan sih kita mesti tetap bisa kreatif aja sih gitu. Amin. Tapi ada nggak sih Mbak Imel kayak ritual khusus mungkin sebelum manggung harus ada apa sih, makan apa gitu loh? Makan enak, Mbak. Oh gitu. Ya boleh. Kirain ada kayak harus makan apa sih biasanya tiap penyanyi kencur gitu-gitu loh Mbak. Oh, kalau kencur biasanya aku kalau udah lagi sakit leher banget, nah biasanya aku kayak kencur, kalau enggak ada satu apa namanya ya obat herbal lah yang aku minum gitu, yang kalau udah mentok banget gitu. Tapi hampir jarang sih kita ya, maksudnya. Tapi itu kalau sakit. Kalau di drop banget ya, kalau di drop banget. Tapi aku tuh sama Mas Adi punya kebiasaan ini, pengen muntah kalau mau manggung. Ya. Tapi biasanya kalau Mbak Imel itu agak beda. Apa tuh, kalau vokalis pada biasanya dia di saat mau manggung dia akan menghindari minuman-minuman yang membuat tenggorokannya itu jadi kering. Contoh kopi. Ya. Nah, kalau Mbak Imel ini enggak, dia sebelum manggung dia malah maunya minum kopi. Oh, beda ya. Beda ya. Emang lain. Emang lain. Oke. Guys, intinya apapun semoga ke depan yang jadi mimpi-mimpinya 10 to 5 ini semoga terkabulkan ya. Karya-karya kalian terus kita
gitu. Dan buat di waktu kedepannya mungkin apa ya, jangka pendek ini ada rencana apa 10 to 5 buat kita? Em, kita Single? mau merampungkan ya coba single sekali dulu ya guys. Ya, jadi Iya. kita banyak sih program. Kita ada program yoga, balet, ada program. Bukan dong, Bang. Jadinya Bukan olahraga, kan ya. Pak. Iya, jadi kita ada Kesehatan banyak ya sih jadinya. kayak kita pertama masih mau kita masih jalanin promo dulu untuk Kal. Habis itu kita juga akan berencana untuk ngeluarin single, dan single. Oke, single Oh, dan single album lagi. Amin. iya, terus kita mau bikin konser besar. Amin, amin, amin. Semoga Salah satu terwujud konser ya. itu di Malang. Aku main Iya, Amin, amin, amin. amin. Nanti kita tur ke kota kita. Iya, tolong ya, tolong banget Malang dimasukin guys. Oh iya ya, rencana kan? Ini yang ditanya Ayo, rencana iya. kan? Iya, rencana. Rencana banyak. Rencana, amin. Oke deh. Nah, ini buat listener Bingkai Karya yang pengen banget dengerin lagu Kau, termasuk juga buat MV-nya juga udah jadi. Di mana nih, guys? Untuk untuk single kau bisa pastinya udah ada di semua digital media platform kesukaan Oke. kalian semua, terus ya request juga di radio-radio favorit kalian. Apa namanya, jangan lupa untuk memakai lagu kau kalau memang ada story-story yang relate ya kan sama isi lagunya, boleh banget loh. Bikin reels Siap. yang mungkin relate sama cerita kau boleh banget. Video Jadi klip, ya video klip, pokoknya video klip, apa? video klip, video Boleh, klip. boleh. Be creative pokoknya dengan lagu kau karena udah ada di semua social media platform. Jadi nikmati aja. Video klip, Oke. video klip. Video klip Video bisa klipnya? disaksikan di YouTube Oh, channelnya video Ten klip to ya. Ayo Five. dong, nonton dong di YouTube ya kan. Udah ada di situ, udah hadir. Nikmati Kawah Kamojang dan juga datang ke sana. Weh. Oke. Yes. Siap. Jangan lupa buat listener dengerin ya lagu Kau yang baru aja rilis dari 10 to 5. Thank you so much buat Bingkai Karya udah menyisihkan waktu buat interview 10 to 5, support terus musik Indonesia dan setiap hari di the best version of yourself. Thank you so much. Sampai ketemu lagi di lain waktu.